Pemirsa, Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu dari Kementerian Perhubungan sejak Jumat lalu mulai beroperasi. Lalu seperti apa fasilitas dan kesiapan posko ini? Sudah ada rekan kami Media Tawadu dan juru kamera Haryadi Jamal. Langsung dari Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu Kementerian Perhubungan. Silakan media dengan laporan Anda. Ya, Lintang untuk menghadapi arus mudik dan juga balik Lebaran 2025, Kementerian Perhubungan ini telah mendirikan Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu yang sudah didirikan ini sejak hari Jumat 21 Maret 2025 lalu bertempat di gedung Kementerian Perhubungan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Dan di hari keempat pasca beroperasi atau H-7 sebelum Hari Raya Idul Fitri ini sudah kami lihat ini posko ini sudah beraktivitas dan juga sistem pelayanan yang diisi oleh berbagai petugas begitu dalam memantau seperti apa mungkin arus mudik dan juga arus balik Lebaran di tahun 2025 ini. Dan untuk memudahkan koordinasi, posko ini juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Korlantas Polri, kemudian juga ada BMKG, Basarnas, KNKT, Jasa Marga, Jasa Raharja, PT KAI, PT Pelni, ASDP, Angkasa Pura, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dan untuk mengetahui pemirsa, sejauh apa mungkin posko ini dapat berperan dalam memantau dan juga akan berkoordinasi nanti untuk menciptakan mudik yang lancar bagi masyarakat di Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Ini sudah ada bersama kami Bapak Budi Harjo selaku Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya. Bapak, ini kan prediksinya kan ada 146,48 juta orang yang akan mudik di tahun ini. Mungkin seperti apa mungkin kesiapannya di dalam posko ini untuk memberikan pelayanan nih Pak dalam mudik tahun ini nih Pak? Baik, perlu saya sampaikan terlebih dahulu memang angkutan Lebaran itu adalah perhelatan besar terkait transportasi ya yang berjalan setiap tahun ya. Dan itu membutuhkan sebuah persiapan-persiapan yang cermat ya. Di mana persiapan itu untuk tahun ini sudah kita lakukan 1-2 bulan yang lalu. Ya. Persiapan apa yang kita lakukan tentunya terkait dengan kesiapan sarana-prasarana dan juga koordinasi-koordinasi dengan lintas sektor yang terkait dengan penyelenggaraan angkutan Lebaran itu sendiri ya. Kemudian juga bagaimana kita juga menyiapkan kebijakan-kebijakan yang nantinya kita pandang bisa mendukung penyelenggaraan angkutan Lebaran. Nah, persiapan-persiapan setelah selesai dilakukan itu ada implementasi dari pelanggaran angkutan Lebaran itu sendiri yang sudah kita mulai pada tanggal 21 kemarin hari Jumat ya, yang ditandai dengan pembukaan posko oleh Bapak Menteri Perhubungan ya. Artinya apa? Artinya di dalam tahap implementasi ini perlu ada sebuah kegiatan pemantauan dan monitoring dari apa yang sudah direncanakan, implementasinya seperti apa. Nah, disinilah posko ini berperan ya, untuk bagaimana bisa mendukung kita untuk melakukan kegiatan pemantauan dan monitoring. Ya. Jadi yang di dalam posko ini kita bisa melihat seluruh aktivitas kegiatan penyelenggaraan angkutan Lebaran di semua moda ya, baik darat, laut, udara, kereta api, dan juga terdapat berbagai macam titik pemantauan simbol-simbol transportasi, baik itu di darat, laut, udara, maupun kereta api, di mana itu berjalan 24 jam. Dan ada banyak petugas yang melakukan aktivitas di sini sehingga ketika pemantauan itu bisa dilaksanakan dengan intensif, itu kita bisa melihat perkembangan secara detail ya waktu-waktu, sehingga pada saat-saat tertentu di mana ada perlu sebuah keputusan tertentu terkait dengan implementasi ini bisa dilakukan dengan cepat oleh pengambil kebijakan melalui dukungan monitoring dan pemantauan yang ada di posko ini. Ya, demikian. Baik Pak, tapi untuk bagaimana untuk kesiapsiagaan dari transportasi publik di bawah Kementerian Perhubungan ini seperti apa mungkin Pak persiapannya Pak? Ya, memang kalau kita bicara kesiapan angkutan umum terutamanya itu memang menjadi kewenangan dari Kementerian Perhubungan. Walaupun kita tahu bahwasanya penyelenggaraan angkutan Lebaran itu melibatkan lintas sektor ya, tidak hanya Kementerian Perhubungan. Penyelenggaraan angkutan umum sendiri di dalam lingkup tanggung jawab Kementerian Perhubungan, di dalam persiapan kemarin itu kita sudah menyiapkan kondisi sarana-sarana yang ada baik di darat, laut, udara maupun perkeretaapian. Di darat misalnya kita menyiapkan sekitar 35.000 angkutan jalan
di mana yang menjadi titik berat kita adalah bagaimana kita bisa mengkondisikan kelaikannya dengan melakukan kita rem cek yang dilakukan secara bertahap dan melibatkan juga unsur-unsur dari Dinas Perhubungan Daerah maupun juga kepolisian ya, sehingga hingga saat ini kita pastikan sebagian besar dari angkutan tersebut sudah memenuhi layak jalannya. Jadi kalau misalkan masyarakat menggunakan angkutan jalan ini, bis ini ya, itu bisa melihat tanda bahwasanya bis tersebut sudah mendapatkan pengesahan rem cek melalui stiker yang ada di muka bisnya itu, di kaca depan. Kemudian kalau kita bicara angkutan laut ya, itu ada sekitar 704 kapal yang sudah melalui proses rem cek juga kelayak lautan dan sudah dinyatakan bisa beroperasi untuk mendukung mendukung penyelenggaraan angkutan lebaran ya. Juga di udara sudah terlaksana kesiapan sekitar 402 pesawat dan di kereta api sekitar 2.500 rangkaian kereta api. Demikian. Oke, baik. Lalu apa prediksi begitu ya Pak dari Kementerian Perhubungan sendiri puncak arus mudik dan juga balik nih Pak? Ya. Kalau puncak mudik itu memang sesuai dengan riset yang sudah kita lakukan, itu diprediksikan puncaknya pada tanggal 3 Maret tanggal 20 H-3 maksud saya, H-3 ya. H-3 dan juga H-4, tapi paling tinggi adalah H-3. Kemudian kalau puncak arus balik itu H+5 ya. Namun demikian kita juga berharap ya masyarakat tidak kemudian berkonsentrasi pada tanggal-tanggal tersebut, baik untuk mudik maupun balik ya. Karena saat ini kan pemerintah sudah banyak melakukan kebijakan ya, misalkan WFH dan juga penataan kembali liburan sekolah, sehingga diharapkan masyarakat itu bisa membagi waktu untuk bisa bepergian sebelum waktu-waktu puncak itu. Gitu. Baik, kita harapkan juga dengan adanya persiapan dari Kementerian Perhubungan dan pemerintah sendiri ini bisa memberikan kelancaran di mudik tahun ini ya Pak. Terima kasih Pak Budi atas waktunya. Ya, pemirsa, memang tantangan besar setiap tahunnya dihadapi dalam masa angkutan lebaran adalah memastikan kelancaran dan keselamatan perjalanan pemirsa. Dan dengan adanya posko dan juga sejumlah persiapan yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan juga pemerintah, ini diharapkan dapat membuat perjalanan masyarakat dalam mudik tahun ini menjadi aman, nyaman, dan tentunya dapat berkesan. Dari Jakarta, Media Tawadu, Aryadi Jamal, kembali ke Lintang. Baik, Media. Puncak arus mudik akan terjadi di H-3 dan juga H-4 sebelum Lebaran Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih atas laporan Anda dengan Media dan juga Haryadi Jamal langsung dari Posko Mudik di Kementerian Perhubungan. Terima kasih, selamat bertugas kembali teman-teman.